saya Edi Prabowo, Sarjana Teknik. Nomor pokok mahasiswa 229007495052. Saya adalah salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 10 sampai dengan 12 WIB akan melaksanakan pengambilan gambar untuk kegiatan uji kinerja UKM PPG pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan otomotif dengan materi memperbaiki kerusakan pada sistem pengisian pada kelas 12 teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Muhammadiyah Karangmojo. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, silakan untuk memulai di pembelajaran praktek pada hari ini. Silakan salah satu mungkin kegiatan berdoa. Silakan ketua kelas mungkin Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke ya, alhamdulillah ya dengan kegiatan berdoa nanti semoga kita nanti ke depannya dalam melaksanakan kegiatan praktek tidak ada suatu kecelakaan kerja atau hal yang tidak kita inginkan. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya ya, alhamdulillah ya, semoga tetap sehat selalu. Oke, ayo marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk memimpin dan mari kita berdiri semua. Nyanyikan lagu Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMK Bisa. SMK Moga Jaya. Silakan cek kerapian terlebih dahulu sebelum duduk bajunya. Ada yang belum rapi? Dan semua silakan bisa untuk duduk ya. Kita pada pagi hari ini ya, ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukanlah sekarang dan jangan menunda. Nah, ini Bapak ambil dari Simon de Beauvoir ya, itu dari internet. Kemudian karena ini adalah masa-masa yang pancaroba juga ya, jadi silahkan tetap dijaga kesehatannya. Kemudian ini juga memasuki masa-masa praktek ya, jadi monggo silahkan jangan sampai terlalu capek di rumah yang begadang, jangan terlalu banyak begadang karena ini Anda sudah memasuki di kelas 11 ya yang akhir. Jadi nanti silahkan pada waktu mengikuti pembelajaran praktek itu nanti bisa dilaksanakan sebaik mungkin.
Fungsinya apa? Sistem pengisian. Ya, Mas Jalu. Sistem pengisian adalah sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan tersebut dan sekaligus mengisi ulang arus baterai. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Sistem pengisian itu berfungsi untuk apa? Sebagai pengisi ya. Kalau kata lainnya tadi kalau pada sebagai pengisi. Mengisi apa? Mengisi baterai. Kemudian tujuan kita untuk melaksanakan pembelajaran ini yang pertama adalah apa? Siswa diharapkan mampu memperbaiki kerusakan yang timbul di sistem pengisian. Jadi nanti kami harap ya kalian bisa memperbaiki baik pada waktu nanti kegiatan praktek di sekolah ataupun nanti pada waktu kalian di rumah. Ya, tiba-tiba menjelala apa? Ada tetangga yang main ke rumah, Mas, kok mobil saya tidak mau mengisi, Mas, kok baterai saya tekor-tekor. Nah, itu nanti kalian bisa mampu. Selanjutnya yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur. Nah, prosedurnya itu nanti seperti apa yang membuka. Jadi nanti ada apa? Mengurut kabelnya seperti apa, kemudian nanti alurnya seperti apa. Nah, nanti Anda harus paham. Nah, dari ada itu nanti Bapak juga akan melaksanakan apa? Penilaian. Yang akan Bapak nilai yang pertama adalah sikap. Pada waktu nanti kita praktek ya, nanti Bapak akan menilai sikap kalian seperti apa. Yang praktek serius atau tidak, prakteknya sambil tidur atau hanya sambil bermain-main ya, itu nanti Bapak sudah akan menilai. Yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Pada waktu mengerjakan itu nanti sesuai dengan apa? Prosedur atau tidak. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Itu nanti di sini Bapak juga akan menilai dengan portofolio atau nanti pada waktu kita demonstrasi menggunakan alat peraga. Jadi kalian nanti harus mampu. Nah, kalau dinilai pasti ada yang namanya KKM ya. KKM ada yang tahu? 75. Kompetensi apa? Penilaian kita itu nanti adalah 75. Jadi nilai kalian nanti minimal adalah berapa? 75. Jadi silakan berlomba-lomba, jangan sampai hanya mendapat nilai 75. Kalau bisa apa? Lebih. Jangan hanya puas mendapat nilai yang minimal. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan menyampaikan sedikit pemancing ya. Buat kalian yang mungkin siang-siang panas-panas gini nanti ada pemancingnya seperti apa. Dilihat di gambar ya. Oke. Ini gambar yang pertama. Ini apa? Kurang lebih apa? Kemudian yang satu ini mobilnya apa? Mogok. Kemudian yang ketiga itu apa? Jembat aki. Berarti permasalahannya mobil mogok tersebut pada apa ya? Pengisian. Pada akinya. Akinya apa? Tekor ya. Jadi ada aki yang tekor. Nah, setelah kalian melihat apa? Gambar ini, nanti Bapak akan memutarkan sedikit video. Tolong nanti dipahami, dicermati apa yang ada di dalam video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat foto semua. Pada video kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang sistem pengisian konvensional. Di mana di dalam alternator terdapat puli yang terhubung dengan puli crossing core dan penghubungnya adalah rantai pas. Komponen yang pertama adalah baterai. Baterai atau aki berfungsi sebagai sumber listrik pada saat starter, sistem pengalian dan sistem kelistrikan bodi, di mana terdapat regulator yaitu IG, N, F, B, L, dan E. Dan terdapat dua buah kumparan. Satu disebut kumparan voltage regulator dan yang satunya adalah kumparan voltage relay. Oke. Kalau di dalam video itu tadi ada yang voltage apa? Regulator sama ada voltage relay. Nah, fungsinya apa? Ada
pada waktu kita nanti berjalan cepat atau biar kita nanti pada saat berjalan lambat, itu nanti apa, arus listrik yang masuk ke baterai tidak apa, berlebih. Kalau berlebih nanti akhirnya akan cepat rusak. Berfungsi untuk mengatur tekanan saat putaran rendah, sedang, dan tinggi. Bisa dikatakan voltage regulator ini adalah wiring diagram. Ini adalah wiring diagram dari sistem apa? Pengisian. Nah, nanti akan kita rangkai di alat peraga. Jadi nanti sudah ada kabel, sudah apa, ada standnya juga. Nanti setelah kegiatan praktek, silakan nanti juga didemonstrasikan cara merangkainya nanti seperti apa. Lanjut. Oke. Dari video yang telah kalian lihat, maka carilah solusi dari permasalahan berikut. Nanti Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa untuk mengisinya. Di LKPD nanti ada sama ya seperti itu ya. Jadi aki kenapa tidak terisi satu mesin dapat di starter, alternator basic, lampu atau setting seringkali putus atau yang lainnya. Ada yang bisa menjawab satu-satu ya. Oke, ada yang bisa menjawab dari hasil video tadi? Ya, Mas Jalu. Misalkan ikut mengisi yang terjadi pada sebuah mobil yang pertama adalah aki. Ya. Tidak terisi tetapi mesin dapat di starter. Ini adalah masalah yang paling sering terjadi pada sebuah mobil. Saya mendata beberapa hal yang menyebabkan terjadi. Juga antara kendor atau sudah aus. Oke, betul ya. Berikan tepuk tangan Mas Jalu. Jadi trigger pada alternator apa? Kendor. Jadi nanti akan menyebabkan apa? Aki tidak terisi, tapi apa? Mesin dapat di starter. Jadi mengisinya itu kadang mengisi kadang kabelan. Jadi apa? Di sistem pengisian itu nanti ada kabel-kabel mungkin ya kendor. Kabelnya, soketnya ada yang kendor. Nah, itu nanti juga akan mengakibatkan pengisian juga tidak bekerja dengan normal, tidak maksimal. Oke. Dari hasil yang tadi, silakan dibuat kelompok terlebih dahulu ya, 4-4 atau 3-3. Silakan nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Oke ya. Sudah membuat kelompok ya? Oke. Jadi setelah di kelompok tadi ada beberapa masalah ya yang telah kita hadapi ya. Dan tadi kenapa tidak apa bisa terisi, kemudian kenapa lampu menyala, dan nanti silakan didiskusikan dalam kelompok. Tapi sebelum Anda mengerjakan akan Bapak sampaikan sedikit dari komponen-komponen yang sudah kita lihat di video tadi, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada apa? Baterai. Yang kedua kunci kontak. Lanjut ada regulator, kemudian ada alternator. Ini adalah komponen inti pada sistem pengisian. Ini adalah komponen inti pada sistem pengisian. Ini kalian jangan sampai lupa ya. Tapi kalau satu kesatuan namanya alternator. Betul, ini adalah alternator ya. Nah, di sini ada yang di ada gambar tadi sudah disebutkan. Ini adalah namanya apa? Rotor. Seperti yang disampaikan Mas Adrian tadi ya. Ini adalah rotor. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya apa? Rectifier atau apa? Dioda. Ada yang tahu fungsi dari rotor? Ya. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Mas Hanung dan Mas. Ya. Jadi fungsi dari rotor itu memang benar adalah untuk membangkitkan medan. Kemudian komponen yang berada di dalam tadi yang namanya apa? Rectifier atau dioda. Ada yang tahu fungsi dari rectifier atau dioda? Kemarin pernah kita bahas ya komponen dari rectifier. Ya, Mas Hanung, Mengubah arus listrik. mengubah arus listrik dari AC ke DC. Ya, betul, tepat sekali. Tepuk tangan buat Mas Hanung ya. Sudah 2 kali menjawab, ini nanti akan mendapatkan apa? Bonus.
bonus ini, bonus nilai mas. Dari apa? Fungsi dari apa? Rectifier atau dioda adalah untuk apa? Mengubah arus listrik dari AC ke DC. Karena listrik AC itu nanti dihasilkan oleh alternator, tapi diubah menjadi ke arus DC. Oke, ini adalah apa? Dari alternator. Kemudian ini bapak sudah lepas ya. Kalau yang di sini adalah nama komponennya apa? Ini berada pada apa? Alternator juga. Stator. Fungsinya adalah untuk kemarin sudah apa? Menghasilkan arus listrik. Iya, betul sekali. Untuk buat dan ini Mas Alfian semua ini yang menjawab ya. Tepuk tangan juga untuk Mas Alfian ya. Jadi statornya adalah fungsinya untuk apa? Untuk apa Mas tadi? Membangkitkan arus listrik. Oke. Itu yang kita sudah melihat beberapa komponen, kemudian juga sudah apa mengetahui ya fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Sekarang silakan kita agar nanti ada lebih paham, itu nanti silakan apa kalian buka untuk sistem pengisian sudah kita praktekkan terlebih dahulu. Kemudian silakan nanti kerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Setelah itu nanti akan kita demonstrasikan, kita pasang coba di alat peraga. Paham ya? Oke, silakan untuk menuju ke tempat praktek terlebih dahulu. Silakan. Oke, KPD yang praktek, jadi nanti silakan bisa dikerjakan. Ya, bisa dibongkar. Silakan dibongkar terlebih dahulu. Untuk membongkar tidak ada ya. Silakan. Ada yang susah, ada yang bingung, tidak ada ya. Oke ya, silakan dibongkar terlebih dahulu. Oke ya, sudah dibongkar? Ya, ini tinggal apa? Lakukan apa nih? Pengukuran. Apa yang diukur mas? Oh. Tuh, silakan dicek diameternya berapa? 32,1. 32,1. Oke, kemudian silakan. Yang lain apa yang perlu dicek? Cek kontinuitas. Ya, silakan. Dibantu mas, dipegang mas. Oke, ada kontinuitas tidak? Ada Pak. Ada ya. Oke. Siap, lanjutkan. Jangan lupa untuk mengisi LKPD-nya ya. Ini Pak. Ya. Dan sekarang silakan dikerjakan di LKPD-nya ya. Oke, silakan dicek ya. Ini mau ukuran apa mas? Diameter apa nih? Pusing ya, bakar ya. Ya, silakan hasilnya langsung ditulis di LKPD ya. Pasang. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi, monggo. Jangan lupa untuk LKPD bisa diisi ya.
Itu kebalik ya Mas. Oke, ini. Dia mengitasi fungsinya adalah untuk mengitasi ini. Ini harusnya tadi apa berada di bawahnya di dalam. Oke, nanti ya nanti dibuat lagi. Oke ya, sekarang di close ya. Nah, jadi apa? Pada waktu kegiatan praktek itu nanti silakan sebelum dibongkar dia apa? Dia mati terlebih dahulu. Jadi dia mati dulu. Kalau sudah dia apa? Biar paham tidak terbalik ya Mas. Pengalaman ya. Iya ini sudah selesai. Oke, tinggal dipasang jangan sampai terbalik. Nah itu kipasnya terbalik ya. Nah itu kalau seperti itu maka kipas akan terkena puli, ya enggak? Ya. Silakan dibongkar lagi. Nah itu cuma diganti pulinya, kipasnya. Iya, betul. Kemudian kalau sudah selesai silakan untuk alat bisa sampai ada yang terlewat. Kalau sudah selesai, silakan bagi yang sudah selesai bisa untuk kembali ke tempat bukunya masing-masing dan siap untuk apa? Demonstrasikan. Monggo, silakan. Oke ya. Dari hasil praktek tadi ya, pasti banyak sekali hal-hal yang apa membuat Anda bertanya-tanya. Kemudian pasti ada apa yang susah ya tadi ya. Ada bautnya yang terbalik juga. Ada yang kipasnya apa? Terbalik. Tadi kelompok siapa ya kipasnya terbalik ya? Ya Mas Ilham ya. Itu kipasnya jangan sampai terbalik ya. Fungsi dari kipas tadi adalah apa? Nah, fungsi kipas ini itu dia berfungsi untuk apa? Memberikan pendingin di alternator. Kalau kebalik itu nanti akan terkena apa? Di belnya itu jadi jangan sampai terbalik. Oke, untuk yang selanjutnya marilah kita untuk mempresentasikan dari hasil praktek dan apa? Dari hasil KPD yang telah kalian pelajari. Oke, dari kelompok 1 monggo silakan. Ya, monggo Mas Jalu dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jalu Maiswara Zain dan Saya Armando Febrian Fatika. di sini saya akan mendemonstrasikan tentang sistem pengisian. Sistem pengisian adalah sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan tersebut dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Komponen utama sistem pengisian adalah baterai, yang kedua kunci kontak, 3 regulator, yang keempat alternator. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Mas. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi dari kelompok 1? Monggo silakan yang mau tanya. Fungsi alternator, Pak. Ya, Mas Bagas apa? Fungsi alternator. Fungsi dari alternator. Siapa yang bisa jawab? Fungsi alternator yaitu untuk mengubah sebagian energi putar mesin ke bentuk energi listrik AC. Oke, ya, tepuk tangan. Betul ya. Siapa yang mau Bagas ya? Ada yang lain? Ya, Mas Ilham. Kunci kontak. Kunci kontak. Fungsinya untuk apa? Kunci kontak yang ada di situ. 1, 2, 3. Kunci kontak berfungsi sebagai winch atau saklar. Memang sistem pengapian akan aktif secara otomatis ketika mesin nyala. Namun untuk membangkitkan medan magnet pada rotor coil harus dilakukan oleh sebuah switch login winch dipakai sebagai saklar rotor
koil yang akan aktif atau kunci kontak diputar ke posisi on. Ya, tepuk tangan. Oke ya. Jadi kunci kontak itu tadi apa? Berfungsi untuk apa? Memutus dan membuka apabila nanti akan terjadi apa sistem bunyi. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke ya, dari hasil presentasi di kelompok 1 tadi alhamdulillah semua sudah paham ya yang disampaikan ya. Oke, karena itu maka kita nanti untuk mendemonstrasikan di alat peraga. Siapa yang bisa? Ya, monggo kelompoknya Mas Ilham, Mas Seto, sama belakang ya. Oke ya, silakan dirangkai ya dari hasil kegiatan praktek kalian apakah nanti ada kerusakan atau tidak. Monggo silakan bisa dicoba ya. Jangan lupa nanti baterainya Mas dia pasang ya. Oke ya, ini sudah pada posisi kunci kontak on ya Mas. Oke, silakan untuk dihidupkan. Nanti kalau lampu masih menyala berarti masih ada kerusakan. Tapi kalau nanti lampu bisa mati, berarti apa hasilnya? Normal, bagus. Oke, silakan Mas, dihidupkan Mas. Oke ya, lampu bisa mati, berarti tidak ada apa? Tidak ada kerusakan. Berarti hasil dari praktek kalian tadi sudah. Oke, silakan bisa dikunci kontak di-off-kan ya, dimatikan. Oke, ya. Hasil dari demonstrasi dari Mas Ilham dan kelompoknya tadi alhamdulillah sudah bisa hidup ya, bisa menyala dan bisa difungsikan. Nah, semoga nanti di kalian teman-teman kalian itu juga bisa untuk difungsikan sebagaimana Pak Kemudian untuk yang terakhir sebelum kita nanti di akhir pembelajaran, marilah kita merefleksikan terlebih dahulu pembelajaran apa yang kita hadapi ya. Jadi bagaimana dari pembelajaran yang kita hadapi tadi, apakah sudah paham atau belum? Sudah ya. Dari yang tadinya belum mengerti apa itu alternator dan sudah paham itu apa alternator. Kemudian fungsi-fungsi dari komponen di alternator. Selanjutnya, adakah yang kesulitan dalam kegiatan praktek pada hari ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Kemudian apakah ada yang baru? Ada ya. Yang tadinya tadi belum paham itu alternator, belum tahu itu fungsi-fungsinya, ada fungsi kontak, ada selain fungsi kontak ada apa lagi tadi? Ada baterai dan lain-lain. Kemudian silakan sebagai di jurnal referensi, marilah kita untuk menyekat yang nanti bisa di-scan dalam setelah ini nanti bisa mengerjakan refleksi yang ada pada hari ini. Kemudian untuk penilaian, nah ini nanti yang akan Bapak nilai ya dari apa yang ini tadi, kemudian dari apresiasi yang telah kita berikan tadi, semoga itu nanti menjadi manfaat juga buat kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita untuk mengerjakan dulu post test yang ada. Silakan dikerjakan terlebih dahulu post test di pertemuan yang 5 ini. Silakan untuk memasukkan link, kemudian dikerjakan post test berwaktu 15 menit. Setelah itu nanti kita akhiri dengan setelah. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk post testnya. Oke, sudah ya? Oke, masih ada yang belum? Saya tambahkan waktu 5 menit, monggo. Sudah? Oke, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran saya rasa cukup. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang silakan nanti dipelajari dengan materi yang selanjutnya, yaitu nanti adalah di sistem penerangan. Jadi nanti silakan di rumah ataupun nanti pada waktu ada waktu luang, silakan Anda mencari waktu mencari materi-materi tentang sistem penerangan. Oke ya, dari saya cukup sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas bisa untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sesi hari ini, berdoa mulai. Oke, silakan nanti bisa